Iran baru saja mengetahui dengan cara yang paling buruk bahwa ada saatnya harga harus dibayar. Trump baru saja membuka pintu neraka bagi rezim Iran. Kamu tahu pepatah itu, siapa menabur angin akan menuai badai. Pois bem, o regime iraniano semeou por meses, e a tempestade que ele colheu nos últimos dias foi quando o Irã resolveu disparar um míssil contra o Kuwait, um país vizinho, pacífico, que não tinha entrado em guerra nenhuma. Pikirkan itu, orang biasa sedang tidur, tidak terlibat dalam konflik apapun, tiba-tiba menjadi sasaran. Dan hampir pada saat yang sama, rezim tersebut meluncurkan drone serang ke pasukan Amerika di Selat Hormuz. Karena merupakan jalur laut, tempat sebagian besar minyak dunia melewati, jika jalur itu ditutup, seluruh dunia akan merasakannya. Harga bahan bakar melonjak di mana-mana. Saat itulah Trump merespons dan dia tidak mundur sedikit pun. Dalam beberapa jam, rezim Iran menyadari bahwa mereka telah melangkah terlalu jauh. Tapi lihat, Iran tidak menembakkan rudal itu secara kebetulan. Di balik serangan itu, ada sebuah taruhan. Dan justru taruhan itulah yang menjadi bumerang kan? Karena respons Trump tidak hanya datang dari udara, datang melalui 3 jalur sekaligus. Dan salah satunya menghantam rezim di titik yang jauh lebih menyakitkan daripada bom apapun. Untuk memahami taruhan ini, kita perlu mundur sedikit. Sudah berbulan-bulan Iran dan Barat hidup dalam perang yang sebenarnya tidak pernah benar-benar mereda. Memang pernah ada gencatan senjata, tapi itu rapuh. Disatukan dengan benang tipis dan hampir setiap minggu selalu saja putus dari satu sisi atau sisi lainnya. Dan tepat di tengah-tengah gencatan senjata yang rapuh itu, rezim membuat perhitungannya. Iran bertaruh bahwa mereka bisa memprovokasi tanpa harus membayar harganya. Mereka bertaruh bahwa Amerika Serikat yang sibuk mencoba mencapai kesepakatan akan membiarkan satu provokasi lagi berlalu hanya demi menjaga gencatan senjata tetap utuh. Rezim tersebut salah mengira kesabaran sebagai kelemahan. Dan disinilah muncul pertanyaan yang menjadi inti dari seluruh video ini. Apa yang menurut Iran akan mereka dapatkan dari semua ini? Karena yang mereka dapatkan justru kebalikan dari semua yang mereka harapkan. Tapi tembakan pertama dari taruhan ini jatuh di tempat yang tidak pernah diduga siapapun. Rudal melintasi langit menuju Kuwait. Bayangkan betapa besarnya hal ini. Kuwait tidak sedang berperang dengan Iran. Mereka tidak memimpin serangan apapun, tidak memimpin operasi apapun melawan rezim. Ini negara kecil dengan orang-orang biasa yang hanya ingin tetap di luar konflik ini. Tapi tetap saja mereka jadi sasaran. Pertahanan Kuwait berhasil menembak jatuh rudal itu sebelum menyebabkan tragedi. Dan tidak ada korban jiwa. Tapi pesannya sudah jelas. Ketika rezim menembak tetangganya yang tidak berbuat apa-apa padanya, itu menunjukkan niat sebenarnya. Itu bukan kecelakaan perang, itu adalah sebuah pilihan. Dan seluruh Teluk pun mengerti pesannya. Kuwait, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab. Satu demi satu, negara-negara di kawasan itu mengecam serangan tersebut. Karena mereka semua melihat rudal itu dan memikirkan hal yang sama. Besok bisa saja kotaku yang jadi sasaran. Tapi saat Kuwait bergegas untuk mencegat, langit di atas Teluk sudah dipenuhi oleh ancaman lain. Drone. Beberapa di antaranya diluncurkan oleh Iran menuju pasukan Amerika dekat Selat Hormuz. Dan itu jelas bukan mainan. Itu adalah drone serang yang dipersenjatai untuk membunuh, terbang menuju pangkalan yang berisi tentara Amerika sungguhan. Orang-orang dengan nama, dengan keluarga, dengan seseorang yang menunggu di rumah. Cukup satu drone saja yang lolos, malam itu bisa berakhir dengan peti mati. Rezim itu mengira mereka akan menangkap orang-orang Amerika dalam keadaan lengah. Tidak berhasil. Pasukan Amerika Serikat sudah dalam keadaan siaga, memantau setiap gerakan. Mereka menembak jatuh drone-drone itu sebelum mendekati target. Tapi responsnya tidak berhenti pada pertahanan saja. Pasukan Amerika bergerak ke sumber ancaman dan menyerang pusat kendali di dalam Iran sendiri, tempat peluncuran itu dikoordinasikan. Dan pesannya sejelas dan seberat itu. Setiap drone yang terbang akan terlihat, akan diikuti, dan akan dijatuhkan.
Dan siapapun yang menekan tombolnya juga menjadi sasaran. Itu adalah garis depan pertama, garis depan udara. Keras, terlihat saat itu juga. Tapi menjatuhkan drone itu bukan masalah utama. Pukulan yang benar-benar mengguncang rezim itu sama sekali tidak menimbulkan suara. Karena saat rudal dan drone menjadi berita utama, Amerika Serikat justru menargetkan ke tempat yang paling menyakitkan, pada uangnya. Departemen Keuangan Amerika Serikat memasukkan ke dalam daftar sanksi sebuah struktur yang dibuat sendiri oleh Iran untuk mendapatkan keuntungan dari Selat Hormuz. Itu adalah pungutan paksa, artinya rezim tersebut memungut biaya dari kapal-kapal agar mereka bisa lewat. Amerika Serikat mengidentifikasi mesin pemerasan ini sebagai bagian dari Garda Revolusi yang merupakan lengan bersenjata paling kuat dari rezim tersebut, dan mereka menekannya. Bank, perusahaan asuransi, perusahaan pelayaran, semua orang sudah diperingatkan membayar pungutan ke Iran mulai sekarang akan mendapat hukuman dari Amerika. Dan disinilah kerusakan sebenarnya terjadi. Karena rezim seperti Iran hanya bertumpu pada satu hal, uang kas. Uang untuk membayar milisi, uang untuk mendanai sekutu, uang untuk menopang mesin yang menjaga rezim tetap berdiri baik di dalam maupun di luar negeri. Lihat, kamu bisa menjatuhkan drone, dia akan membuat yang baru. Tapi ketika kamu memotong aliran uang, seluruh mesin mulai macet. Milisi menuntut bayaran, komandan meminta sumber daya, kapal menghindari risiko, perusahaan menghilang. Rudal menghancurkan gedung. Tapi sanksi yang tepat bisa menghancurkan kemampuan rezim untuk terus berperang. Pikirkan baik-baik, bukan jenderal yang memenangkan perang. Yang memenangkan perang adalah orang yang membayar gaji sang jenderal. Jika Anda menghentikan pembayarannya, seluruh tentara akan mulai hancur dari dalam. Ada logika yang sangat kuno dalam hal ini. Siapapun yang mengandalkan ancaman untuk mendapatkan apa yang diinginkan, pada akhirnya akan menyadari bahwa ancaman itu akan berbalik menyerangnya. Itulah sebabnya front ini, front yang diam, adalah yang paling menyakitkan. Dan itu tidak berhenti pada uang saja. Pada saat yang sama, lebih dari 1.000 kilometer dari sana, jaringan rezim sedang diburu di negara lain. Di Lebanon, Angkatan Udara Israel menyerang sebuah gedung di sebuah distrik di selatan Beirut, sebuah area yang dikenal karena kehadiran kelompok bersenjata yang berafiliasi dengan Iran. Targetnya adalah seorang pria yang disebut sebagai kepala struktur rudal yang terkait dengan Garda Revolusi, mesin yang sama yang menyebarkan kekuatan rezim keluar perbatasannya. Israel tidak menunggu hujan roket baru untuk bertindak. Mereka mengidentifikasi rantai komando dan menyerang terlebih dahulu. Mari kita lihat gambaran lengkapnya. Iran mencoba membuka 3 front sekaligus dengan berpikir bahwa mereka akan membagi perhatian semua orang dan lolos tanpa hukuman. Mereka menembak ke arah tetangga, meluncurkan drone ke arah Amerika, dan mempertahankan jaringan misil mereka di Lebanon. Dan di setiap front tersebut, mereka mendapat balasan. Di udara, mereka dicegat. Di dalam wilayahnya sendiri, mereka diserang. Secara ekonomi, mereka ditekan. Dan di jaringannya di luar sana, mereka diburu. Taruhan bahwa tidak ada yang berani melawan runtuh dalam hitungan jam. Tapi ada satu bagian terakhir dalam cerita ini, dan inilah yang paling mengganggu rezim. Karena semua tekanan ini bukan tanpa alasan, ada tujuan yang sangat jelas. Di tengah semua ini ada meja perundingan yang sedang dipersiapkan, dan Iran ingin sampai ke sana dengan kepala tegak, mengajukan tuntutan, meminta keringanan, meminta uang. Namun setiap drone yang dijatuhkan, setiap sanksi, setiap serangan terhadap jaringannya mengubah siapa yang berkuasa di meja itu. Kenyataannya, Iran ingin bernegosiasi secara setara. Dan mereka menyadari bahwa mereka tidak berada dalam posisi untuk melakukan itu. Itulah perbedaan besarnya. Siapapun yang datang ke meja setelah memprovokasi dan kemudian kalah tidak bisa menentukan syarat apapun. Hanya berusaha mengurangi besarnya kerugian sendiri. Dan itulah sebabnya pepatah lama itu masih berlaku. Siapa menabur angin akan menuai badai. Iran telah berbulan-bulan menabur ancaman, ketakutan, dan provokasi. Mereka pikir hasilnya tidak akan pernah datang. Nah, panennya akhirnya datang. Rezim itu ingin menunjukkan seluruh kekuatannya, tapi akhirnya mereka justru menunjukkan batas mereka sendiri. Namun cerita ini belum berakhir. Dan disinilah kamu masuk.
Setelah jawaban seperti itu, menurutmu Iran akan mundur atau masih akan mencoba membalas? Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar, karena aku membaca semuanya. Jika video ini membantumu memahami apa yang sebenarnya terjadi, beri like, bagikan ke seseorang yang perlu melihat ini, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan analisis berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.